siang, pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 11 Februari 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kantor imigrasi Kota Sibolga mendeportasi 7 orang warga negara Prancis lantaran melanggar izin tinggal selama 19 hari lamanya. Sebelum dideportasi, ketujuh WNA tersebut sempat dititipkan ke lapas Gunung Sitoli-Nias. Ketujuh warga negara Prancis yang dideportasi tersebut terdiri dari 4 wanita dan 3 pria dan mereka memasuki wilayah Indonesia di perairan Nias. 7 WNA ilegal ini memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Februari 2023 dengan memanfaatkan kapal pesiar melakukan perjalanan dari Bali hingga Mentawai. Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manulang menjelaskan pengamanan ketujuh warga negara Prancis tersebut bermula ketika petugas imigrasi Nias, Gunung Sitoli menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya kapal berpenumpang warga asing yang sedang sandar di sekitar pesisir pantai di belakang Kodim 0213 Nias Gunung Sitoli. Petugas imigrasi Nias kemudian langsung melakukan pengamatan dan pengawasan sekaligus meminta dokumen berupa paspor dan visa. Usai diperiksa, 5 warga negara Prancis ini pun kemudian dititipkan di lapas Gunung Sitoli, sementara WNA lainnya diberikan izin berada di atas kapal. Setelah menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Nias, akhirnya warga negara Prancis ini kemudian diberangkatkan ke kota Sibolga untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan di kantor imigrasi Sibolga, WNA asing tak dapat berkelit dan diminta untuk membayar pelanggaran denda izin tinggal. Dari pernyataan petugas tersebut, WNA asing ini menolak untuk membayar denda overstay dan oleh imigrasi Sibolga kemudian mengambil langkah tegas dengan mendeportasi ketujuh WNA Prancis tersebut. Pimpinan ke kedutaan melalui SOP yang sudah jelas. Setelah itu, karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak mau membayar biaya dendanya, yang kita lakukanlah pasal 75, yaitu tindakan administratif keimigrasian dengan skema deportasi atau pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia. Tekan inflasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau harga bahan pangan pokok di pasar tradisional Bakti Medan, Sumatera Utara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pasar tradisional Bakti Jalan Arif Rahman Hakim Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Dalam kunjungan kerja meninjau pasar tradisional di Kota Medan guna memastikan harga bahan pokok tetap stabil. Presiden Republik Indonesia memastikan harga beras dan minyak goreng masih tergolong normal. Selain meninjau harga bahan pangan pokok, Jokowi juga membagikan bantuan sembako kepada warga dan bantuan kemasyarakatan berupa uang tunai kepada pedagang. Salah satunya pedagang bernama Endang merasa senang dan bersyukur mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp1.200.000 dari Presiden Republik Indonesia. Kami merasa bangga gitulah atas kedatangannya, begitu kan. Dia ngasih bantuan, dia bagi-bagi sembako sama pedagang sama yang ini juga yang mengunjungi tempat ini. Ada yang dapat beras, inilah amplop isinya 1,2 uang UMKM. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan harga kebutuhan pangan pokok di pasar tradisional Bakti Medan, Sumatera Utara masih stabil. Warung di dalam tadi sudah bisa terima beras dari Bulog 5 kilo harga 49.000, saya kira ini sudah artinya harga dijualnya nanti kan per kilonya di bawah 10.000 baik. Minyak goreng harga juga tadi 14.000, masih baik. Masih baik. Karena ini kan peran gubernur, bupati, wali kota semuanya terus ikut ngecek di pasar-pasar, tidak hanya urusan makro tetapi mikronya dikontrol. Yang paling penting itu, dan itu setiap minggu kita cek setiap kabupaten, kota, dan provinsi, inflasi berapa, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, semuanya kita buka sekarang ini. Sehingga semuanya bekerja keras, berkompetisi untuk menurunkan inflasi yang menjadi momok semua negara.
Presiden Republik Indonesia menyebutkan Indonesia memiliki geografis yang luas dari 514 kabupaten kota dan 17.000 pulau, sehingga pendistribusian stok logistik bahan pangan pokok sedikit terhambat di lapangan. Pemirsa, ratusan warga penggarap yang selama ini menguasai lahan hak guna usaha atau HGU milik PT PN 3 Kebun Bangun melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Pematang Siantar. Aksi ratusan warga penggarap meminta kepada DPRD dan pemerintah Kota Pematang Siantar untuk memberhentikan okupasi pembersihan lahan yang dilakukan oleh pihak PT PN 3 Kebun Bangun yang ada di Kelurahan Gurila, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar. Tuntutan warga penggarap dilakukan karena lahan tersebut merupakan lahan kosong yang telah dikuasai oleh masyarakat serta dijadikan pemukiman. Dalam orasinya di kantor DPRD Pematang Siantar, ratusan warga penggarap menilai tindakan yang dilakukan oleh pihak PT PN 3 Kebun Bangun dianggap telah menyalahi aturan serta menyakiti hati rakyat. Aksi unjuk rasa ratusan warga penggarap kemudian diterima langsung oleh anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Setelah mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa sebagai wakil rakyat di Simalungun, berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara masyarakat penggarap dengan pihak PT PN 3 Kebun Bangun. Sementara itu, pihak PT PN 3 Kebun Bangun melakukan okupasi dan pembersihan lahan untuk mengaktifkan kembali perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikuasai oleh masyarakat penggarap. Sebelumnya, pihak PT PN 3 Kebun Bangun telah memberikan ganti untung berupa uang kepada warga penggarap sesuai luas lahan yang dikuasai oleh masing-masing warga penggarap. Petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan Jumat sore menggerebek 2 kampung narkoba di pesisir Belawan. Dalam penggerebekan tersebut terjadi kejar-kejaran dan menangkap 8 tersangka bersama barang bukti sabu-sabu. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan Polres Pelabuhan Belawan dibantu Brimob bersenjata lengkap di 2 lokasi perkampungan warga padat penduduk yang dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penggerebekan di 2 lokasi, petugas telah mengepung lokasi di kawasan pemukiman terapung di perairan Belawan. Petugas gabungan akhirnya mengamankan 8 orang pelaku bersama barang bukti alat hisap sabu dan uang kontan diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan dalam penggerebekan melibatkan petugas Sat Narkoba bersama Polri dan TNI. Antisipasi terjadinya peredaran narkoba di Belawan, pihaknya melibatkan pihak kecamatan serta masyarakat untuk mengaktifkan pos di setiap lingkungan. Yang pertama yaitu kami bersinergi ya dengan TNI, kemudian dengan aparat pemerintahan, baik itu dari camat, lurah, kepala lingkungan. Kemudian kami sudah membuat pos-pos ya, posis kamding kami aktifkan, kemudian himbauan-himbauan yang gunanya agar masyarakat ya tidak terlibat. Tentunya seperti narkoba ini kan penyakit masyarakat ya. Tawuran ini juga anak-anak kita, pelajar-pelajar. Nah, ini tentunya harus kita sama-sama mengawasi. TNI Polri menghimbau kepada masyarakat untuk bersama mengawasi peredaran narkoba di setiap lingkungan masing-masing. 8 pelaku diduga pengedar dan pemakai narkoba kemudian digiring ke Mako Polres Pelabuhan Belawan guna dilakukan penyelidikan serta diproses secara hukum. Polri dan TNI akan terus membasmi peredaran narkoba, terutama di kawasan pesisir Belawan yang dijadikan pintu masuk narkoba dari luar. Aksi nekat 2 pemuda pelaku pencurian handphone di dalam dashboard sebuah motor terparkir di salah satu depan toko aksesoris di Jalan Lintas Sumatera, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan terekam CCTV. Inilah detik-detik 2 pemuda terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian HP di depan sebuah toko aksesoris beberapa hari lalu berada di Jalinsum, Kota Pinang. 1 unit HP yang tidak disengaja ditinggalkan korban di dalam dashboard sepeda motor terlihat oleh pelaku. Melihat kejadian ini, pelaku memiliki kesempatan untuk mengambil HP tersebut. Namun naas kedua pelaku tidak menyadari bahwa aksinya terekam CCTV milik toko dan aksi yang dilakukannya sempat diketahui karyawan toko luar mengejar pelaku. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi langsung tancap gas membawa kabur HP curiannya. Karyawan toko Ade Irma Suryani menyampaikan
bahwa sebelum pencurian itu terjadi, dia sempat curiga kepada kedua pelaku melewati depan toko lalu memutar arah. Sebelum kejadian, karyawan toko sempat memberi isyarat kepada korban namun tidak ditanggapi sehingga pelaku berhasil melarikan HP milik korban. Yang kejadian pencurian handphone, Kak, awalnya bagaimana, Kak? Awalnya dia datang dari sebelah sana, terus dia kayak mau ngambil sama enggak, kayak belum ada niatan gitu. Terus katanya kan di sini, di bagian sini, terus dia lihat-lihat. Jadi awalnya dari dalam sebelah sana kan bilang gini, dia mau ngapain, tapi yang si punya HP ini dia nggak connect gitu, dia mau HP-nya hilang, mau apa dia belum sadar, terus langsung diambil. Setelah kejadian, korban langsung ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan agar pelaku dan HP miliknya dapat ditemukan kembali. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman milik pemerintah Serdang Bedagai mulai berbenah. Dimulai dari pelayanan dan kenyamanan kepada pasien, juga memiliki 7 ruangan poli. Rumah sakit milik pemerintah Serdang Bedagai di tahun 2023 baru saja memiliki 7 ruang poli tindakan. Di antaranya ruang poli jantung, THT, neurologi, gigi, ortopedi, mata, dan poli kulit. Di samping itu, ruangan poli yang baru beroperasi telah terkoneksi dengan ruangan lain. Sementara untuk ruang operasi masih dilakukan di ruang atas rumah sakit. Dari 7 ruangan baru tersebut yang dibangun merupakan renovasi pengembangan gedung dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah seorang berasal dari desa Seibelutu, pasien Rosida Bakara mengatakan dirinya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara rutin dan juga menderita sakit gula. Dengan renovasi gedung, rumah sakit merasa nyaman, begitu juga dengan penambahan ruangan poli dinilai cukup memadai. Kita periksakan ke jantung, kita periksakan ke spesialis dalam, supaya kita tetap fit. Karena saya udah mengidap gula dari tahun 2002. Yang baru ini segar, bersih, nyaman. Kalau untuk pelayanan sendiri gimana, Bu? Mantap. Sementara Kabid Pelayanan Medis Dr. Hermi Wati mengatakan ruangan poli ini sudah dilengkapi fasilitas yang cukup baik. Pemkab Serdang Bedagai berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai sektor diharapkan memberi manfaat dan kepuasan bagi masyarakat Serdang Bedagai. Ketua PWI Atal Depari melakukan penyerahan penghargaan kepada tokoh peduli PWI sebagai bentuk apresiasi yang juga merupakan serangkaian acara Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan. Pada momen Hari Pers Nasional 2023, sejumlah tokoh mendapat penghargaan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Berbagai tokoh yang hadir diantaranya pejabat daerah, tokoh, jurnalis asing, dan kedutaan-kedutaan besar. Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kedutaan besar negara asing. Penghargaan dari organisasi PWI tersebut mendapat respon baik dari berbagai kedutaan besar negara asing. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi Persatuan Wartawan Indonesia diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari pada rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief Sudarto Tri Nugroho berharap pada momen penting tersebut dalam menjalin tali silaturahmi antara tokoh, pejabat daerah, dan kedutaan besar negara asing. Kedatangan Bapak Ibu sekalian, beserta keluarga dan teman-teman. Berharap dan menunggu kembali kedatangan Bapak Ibu sekalian, beserta keluarga dan teman-teman ke Sumatera Utara ini. Melalui pertemuan kita ini dapat meningkatkan
hubungan kekerabatan dan kerjasama di antara kita. Usai acara penyerahan penghargaan tokoh PWI, Setda Provinsi Sumatera Utara mengajak para tamu undangan berdoa bersama untuk korban gempa bumi Turki. Guna merayakan pelaksanaan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari kemarin, Polres Pematang Siantar melakukan syukuran bersama insan pers yang selama ini bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar. Polres Pematang Siantar dan jajarannya melakukan kegiatan syukuran dan pembagian sembako terhadap para insan pers yang bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar. Dalam perayaan Hari Pers Nasional, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando berkesempatan memberikan plakat kepada Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Pematang Siantar sebagai ungkapan apresiasi upaya sinergitas dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk bahwa Polres Pematang Siantar turut serta dalam perayaan Hari Pers Nasional dan menunjukkan bahwa Polres Pematang Siantar selama ini menjalin hubungan yang baik sebagai mitra terhadap insan pers yang ada di Kota Pematang Siantar. Insan pers Pematang Siantar dapat semakin solid, semakin dapat menjalin kerjasama yang baik dalam hal pemeliharaan Kamtibmas khususnya di Kota Pematang Siantar. Depan rekan-rekan insan pers semakin maju, semakin memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Pematang Siantar dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. Kapolres Pematang Siantar berharap agar insan pers yang bekerja saat ini dapat lebih baik lagi guna mendukung pemeliharaan Kamtibmas di Kota Pematang Siantar, serta dapat memberikan kontribusi guna mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Pematang Siantar. Sementara kegiatan syukuran dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional yang dilakukan di Aula Mapolres Pematang Siantar diikuti oleh para perwira dan staf serta personil Polres Pematang Siantar bersama puluhan wartawan yang bertugas di lingkungan Polres Pematang Siantar. Sumatera Utara hari ini siang akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumut Nawalubis meninjau pameran Hari Pers Nasional 2023. Keduanya pun berbelanja barang-barang yang dijual di stan pameran. Sebanyak 90 stan pameran dari UMKM, pemerintah kabupaten, kota, media, hingga organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sumut memeriahkan HPN 2023 di area Astaka, Jalan Pancing, Deli Serdang. Menurut Gubernur Edi Rahmayadi, selama gelaran HPN 2023 terasa dampak yang positif bagi perekonomian Sumatera Utara. Mulai dari UMKM, perhotelan, dan lainnya, semua merasakan dampak dari peringatan HPN. Ekonomi bergeliat karena kemeriahan HPN, demikian diutarakan Edi Rahmayadi saat wawancara di studio mini Radio Republik Indonesia di kawasan pameran UMKM. Ketua TP PKK Sumut Nawalubis juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak pada HPN 2023. Selain Edi dan Nawal, tampak juga para kepala organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membawa istrinya masing-masing berbelanja di stan-stan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Elias Sitorus mengatakan selama 3 hari pameran tersebut berjalan, telah banyak pengunjung yang datang ke pameran tersebut. Bahkan banyak juga tamu dari luar provinsi yang berbelanja oleh-oleh di pameran. Seperti berbelanja tenun sumut, songket batubara, tenun karo, tapsel, banyak yang dibeli. Selain itu ada juga yang membeli pernak-pernik HPN seperti kaos dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi peran dan dukungan seluruh insan pers dan media yang turut mensukseskan terselenggaranya perayaan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Sumatera Utara. Peran pers melalui pemberitaan dan partisipasi dalam rangkaian berbagai kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Ilyas Sitorus pada jumpa pers di Media Center HPN 2023 di Hotel Grand Mercure Medan kemarin. Ilyas menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media mulai dari pra hingga puncak acara HPN 2023 yang telah mengabarkan melalui media baik cetak, elektronik, dan online tentang HPN di Sumatera Utara. Hal ini menurut Ilyas pastinya berdampak positif bagi Sumut. Selain itu, tamu yang hadir juga merasa gembira seperti yang menjadi harapan masyarakat Sumut selaku tuan rumah. Mereka datang dengan senyum dan pulang dengan senyuman. Ilyas juga mengungkapkan pelaksanaan HPN 2023 di Sumut banyak mendapat apresiasi dari kawan-kawan media daerah lain. Mereka cukup senang selama mengikuti rangkaian HPN 2023 di Medan, serta Sumut mendapatkan acungan jempol dari pejabat-pejabat pusat. Banyak terima kasih untuk rekan-rekan media semua yang sudah mengkabarkan dari media maupun elektronik, terutama juga RRI, TVRI yang sudah menyuarakan tentang HPN di Sumatera Utara. Ya, tanpa media saya pikir orang-orang yang di luar Medan tidak akan tahu kalau Medan itu Sumatera Utara tuan rumahnya HPN. Alhamdulillah kalau kita ikuti sekarang, umumnya berita media-media tentang adalah HPN Sumatera Utara, HPN Sumatera Utara, HPN Sumatera. Ini satu hal yang positif untuk Sumatera Utara. Setelah sukses penyelenggaraan HPN 2023, Ilyas juga meminta rekan-rekan media untuk turut menyukseskan pembukaan F1 Powerboat, yaitu kejuaraan dunia perahu motor Formula One yang akan diselenggarakan di Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Pertandingan futsal silaturahmi dengan tajuk Futsal Friendly Match HPN 2023 berlangsung meriah. Pertandingan yang digelar di Gor Mini Futsal Dispora Sumut tersebut berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Penampilan para pemain dari 4 tim yang bertanding cukup menghibur. Meski bukan pemain futsal profesional, tapi mereka berhasil menunjukkan kehebatannya. Pertandingan pun berlangsung seru dan meriah. Pertandingan ini dibuka pertemuan antara tim Siwo All Star Indonesia melawan KONI Sumatera Utara. KONI Sumut berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis. Pada pertandingan kedua, Dispora Sumut berhasil mengalahkan PWI Sumut dengan skor 2-1. Pada pertandingan selanjutnya, Siwo All Star Indonesia berhasil mengalahkan PWI Sumut melalui adu penalti dengan skor 2-0 setelah waktu normal berakhir tanpa gol. Sedangkan Dispora Sumut juga menang atas KONI Sumut melalui adu penalti dengan skor 3-2. Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis memberikan apresiasi terhadap Futsal Friendly Match HPN 2023 ini. Dia menilai kegiatan ini sangat positif dalam menjalin silaturahmi antar seluruh Siwo se-Indonesia. Hal sama juga dikatakan Kadispora Sumut Baharudin Siagian, dikatakan ini merupakan sebagai sarana meningkatkan silaturahmi antar anak bangsa, praktisi olahraga bersama insan pers olahraga, di samping silaturahmi menunjukkan bahwa olahraga itu bisa menciptakan kekompakan dan keakraban. Sebelumnya Ketua Siwo PWI Sumut Joni Silalahi mengatakan pertandingan ini merupakan silaturahmi skala nasional karena diikuti hampir seluruh Siwo se-Indonesia. Ini merupakan sarana meningkatkan silaturahmi, kalah dan menang merupakan hal yang biasa. Setelah melakoni pertandingan pusat, Siwo se-Indonesia melakukan ramah tamah pesta durian dengan Kadispora Sumut di lapangan Astaka, Jalan Pancing. Beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ikan merupakan salah satu panganan penting bagi kesehatan manusia, memiliki sumber protein dan kandungan gizi yang baik sehingga layak untuk dilakukan budidaya menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Wilayah Kabupaten Toba berada di kawasan Danau Toba memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Budidaya ikan air tawar lebih sering dijumpai di masyarakat Toba, seperti ikan mas, mujair, dan lele yang dapat ditemukan di kolam-kolam masyarakat.
Hal tersebut mendasari usaha mengampu Tambunan dalam membibitkan jenis ikan air tawar, dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagian dijual kepada masyarakat Kabupaten Toba. Mengampu juga menepis anggapan sebagian warga bahwa budidaya pembibitan jenis ikan air tawar tidak dapat lagi dilakukan di Kabupaten Toba. Mengampu dalam menjalani usahanya mementingkan kedua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Ia senantiasa berusaha mencukupi kebutuhan pasar dengan menerapkan metode terbaik dalam pembibitan ikan. Selain usaha untuk mencukupi jumlah permintaan bibit ikan, Mengampu juga mengembangkan kualitas bibitnya dengan memperhatikan sifat indukan. Bibit ikan kita ini asli kita bibitkan sendiri. Ya, kita yang bikin bibit sendiri ini. Nggak pernah kita beli dari orang lain. Malah kita yang jual bibit-bibitnya kepada apa? Dibudidayakan sendiri, Pak ya? Dibudidayakan sendiri. Ya, sekaligus kalau ada yang beli bibitnya yang 10 ekor sekilo baru kita jual. Ini udah lama ini, belajar dari pengalaman lah. Ya, belajar dari pengalaman. Ya, udah kira-kira saya ini bikin kolam ini udah ada 30 tahun dibilang, 30 tahun. Jadi dari 30 tahun ini saya ya timbullah suatu pengalaman gitu. Budidaya ikan air tawar dikatakan Kabid Perikanan Dinas Ketang Toba Nelly Sibarani, kualitas adalah cara paling ampuh dalam segala aspek operasional. Jika kualitas produk diperhatikan, maka akan berpengaruh pada aspek lainnya seperti perhatian pakan, kualitas air, dan penyakit ikan. Ya pemirsa, berikut kita ikuti segmen Lintas Andalas. Menteri Pertanian Republik Indonesia menyatakan alih fungsi lahan pertanian wajib dicegah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di daerah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melaksanakan panen bersama di kawasan lahan pertanian padi, Desa Sarimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyatakan Kabupaten Seluma merupakan daerah penting untuk menjamin ketersediaan pangan. Dalam menjaga ketersediaan pangan, Mentan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mengawasi dan menjaga kawasan lahan pertanian dari praktik alih fungsi lahan. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya penting agar kehidupan masyarakat dapat terus berjalan. Ada Undang-Undang Nomor 41 2009, alih fungsi lahan yang disetujui secara resmi, hukumannya 5 tahun loh. Siap. Ya, jadi kan begini, kalau lahan ini kita jual-jual, jadi pompa bensin, jadi apa? Rakyat nanti anak-anak mau makan apa? Menteri Pertanian juga mendorong masyarakat untuk menggunakan elisitor alami yang terbuat dari rumput liar atau yang disebut biosaka. Penggunaan biosaka dapat membantu petani dalam menyehatkan tumbuhan pertanian. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengungkap alasan minyak kita mahal dan langka di pasaran. Di pasar saat ini mengalami kenaikan harga. Dari harga eceran tertinggi Rp14.000, kini dibanderol hingga Rp18.000 per liter. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membantah kelangkaan minyak goreng ini menjadi pemicu kenaikan harga. Kepala Dinas Perindak Yenita Syaiful mengungkap, kenaikan harga minyak kita disebabkan ulah distributor yang menjual minyak kita ke pedagang dengan sistem bundling produk lain. Sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga minyak kita untuk mendapat keuntungan, lantaran minat produk yang dibundling dengan minyak kita kurang peminat. Disperindak mengimbau distributor untuk tidak melakukan bundling minyak kita ke pedagang, sementara pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap penjualan minyak kita yang melebihi head. Memang minyak kita ini tersedianya terbatas ya.
Kalau tersedianya terbatas, tentulah harganya naik begitu. Tapi ini minyak kita ini sebenarnya bukan minyak subsidi, tapi minyak yang dari eksportir memberikan 20% ke dalam negeri, itulah dibuat minyak kita. Dan memang minyak kita ini meningkat kebutuhannya oleh masyarakat karena minyaknya itu kualitasnya bagus, sama seperti premium gitu, dan harganya murah. Nah, dengan keterbatasan minyak kita ini, maka menjadi langka, menjadi harganya menjadi tinggi. Dan selain itu juga kalau kita temui selama kita melakukan pengawasan, bahwa pembeliannya itu harus disertai dengan komoditas yang lain, sehingga para pedagang ini menaikkan harganya karena mau membeli juga yang barang yang lain tersebut begitu. Yenita menyebut minat konsumen terhadap minyak kita semakin tinggi. Untuk itu, produksi minyak kita ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri. Di sisi lain, kenaikan harga minyak kita tidak mempengaruhi harga minyak goreng jenis curah dan kemasan premium di pasar tradisional Bengkulu. Lucia Mayangsari, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Minyak goreng subsidi merek kita, maksud kami minyak kita kembali langka. Akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan stok minyak. Kelangkaan minyak kita diduga permainan distributor. Dari penelusuran di lapangan, ternyata tidak semua pedagang pengecer mengalami kelangkaan minyak goreng subsidi merek minyak kita. Di pasar tradisional modern Kota Bengkulu, minyak kita masih ada yang menjual dengan harga Rp16.000 per liter atau naik Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter. Salah seorang pedagang pengecer di PTM Bengkulu mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak kita sejak sepekan ini. Kalaupun ada, pihaknya harus membeli dengan disertai barang lainnya, seperti minuman dan merek minyak goreng lainnya. Jika tidak disertai dengan barang lain, distributor tidak akan memberikan minyak kita. Akibatnya pedagang pengecer terpaksa menaikkan harga. Apanya sekitar 1 bulan, yang parahnya seminggu ini lah. Seminggu ini ya? Ya. Jadi kita untuk mendapatkannya gimana Pak caranya? Kalau agen tuh yang ada agen yang gitu, harus dibandit gitu. Harus ngambil yang lain gitu. Oh kayak gitu ya Pak? Ya kayak gitu. Ambil 10 dus dikasih Fanta. Kalau kena tuh minyak yang arwana, kena tuh beras. Salah seorang warga mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak kita. Kalaupun ada, harga tetap naik dari sebelumnya, sedangkan minyak non-subsidi melimpah. Jarang kami ke pasar lagi biasa berapa beli Bu satu dus? kan ada ini kan baru naik, biasanya kan 165 tahun kemarin kan. Ini lah naik kan. Berapa? 108. Dengan naiknya harga minyak subsidi merek minyak kita ini, pedagang pengecer terpaksa mengurangi pembelian kepada distributor. Jika sebelumnya pembelian mencapai 200 dus, saat ini hanya 50 dus saja. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Harga minyak goreng di beberapa pasar tradisional di Kota Palembang terus mengalami kenaikan. Memasuki pekan kedua bulan Februari 2023, harga minyak goreng di beberapa pasar tradisional di Kota Palembang terpantau naik. Minyak goreng jenis curah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram kini naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk minyak goreng jenis premium mengalami kenaikan harga dari Rp19.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan harga minyak goreng ini diduga akibat dari tidak adanya ketersediaan minyak bersubsidi di pasaran. Yayan, salah seorang pedagang di pasar 26 Ilir, mengatakan ia mengalami penurunan omset yang cukup signifikan, yakni mencapai 20 hingga 30% per harinya akibat melonjaknya harga minyak goreng saat ini. Kenaikannya kalau minyak curah itu kenaikannya telah dari 14.000 sampai sekarang 17.000 untuk minyak curah. Tapi kalau minyak kemasan kenaikannya nggak terlalu tinggi, tapi barangnya itu kosong. Jadi agak sedikit langka karena naiknya minyak menyebabkan barang-barang yang lainnya juga ikut naik. Sementara itu Asna, salah seorang pembeli, berharap agar harga minyak goreng dapat turun kembali guna meringankan beban pengeluaran masyarakat. Tanggapan nenek terkait kenaikan harga minyak ini? Mahal lah, kami nih wong
ini nih kan kecil lah, jadi kan tidak pacak lah. Namun kalau minyak mahal nih, minyak nih kan keperluan hari-hari. Tempe makan minyak, iyo. Yang minta turun ke lah, jangan sampai meloncat harganya. Mana puasa nih kalau lah dewek, nemen main ke minyak. Iyo standar lah, malam-malam kan nak gorengan. Diperkirakan harga minyak goreng ini akan terus mengalami kenaikan hingga saat menjelang bulan Ramadan. Robi Vidya, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.